Shalom, salam berkemenangan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Victorious Devotion. Topik yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang membimbing kita sepanjang bulan Oktober. Bagaimana kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari ini, biarlah menjadi bagian dari hari di mana kita bersiap-siap. Kalau hari ini kita bersiap-siap, besok kita bersiap-siap, lusa pun demikian, sampai seterusnya. Karena itu mari kita senantiasa bersiap-siap. Kita menyanyikan sebuah pujian yang menghantar kita untuk kita terus menghadapi hari-hari dalam bersiap-siap dengan iman kepada Tuhan. Dengan Imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tahan berdoa. Dengan imanku semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tahan berdoa. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang memelihara kami. Terima kasih. Haleluya. Terpuji namamu. Hanya Engkau yang kami percayai. Hanya Engkau Tuhan. Imanku hanya tertuju padamu. Haleluya. Kau teguhkan iman kami. Kau peliharakan hidup kami. Sampai hari ini kami mampu menjalani hari-hari kami dengan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan kasih-Mu atas kami. Terima kasih semua kebaikan-Mu yang tak terhingga, bahkan yang tak terselami, bahkan yang tak terduga, bahkan yang tak kami sadari, telah Kau kerjakan, telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Hari ini Tuhan, Kau percaya kami untuk menjalani hari ini, hari yang baru bagi kami. Tuntunlah kami sepanjang hari ini, untuk kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau saja, Allah dan Tuhan, yang senantiasa memperlakukan kami yang terbaik. Dan tiada Allah lain selain hanya Engkau. Kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau sampaikan kepada setiap kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami, bagaikan benih yang ditabur dan bertumbuh dan menyatakan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan.
Biarlah firman-Mu juga menyiapkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu saja. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bisa menerangi hati, pikiran, jalan hidup kita. Karena firman Tuhan seperti pelita yang menerangi langkah-langkah kita. Bukan langkah secara fisik. Karena ada matahari, di malam hari ada listrik. Tapi langkah yang ada di dalam batin kita, pikiran kita, hati kita. Langkah yang menentukan perbuatan kita. Apakah kita melakukan yang benar di mata Tuhan atau tidak. Apalagi terkait dengan tema menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita benar-benar harus menyiapkan hidup kita. Karena kedatangannya tak seorang pun tahu. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat atau mendengarkan khotbah tentang zaman akhir atau istilah lain akhir zaman, maka kaitan yang erat adalah dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, dalam devosi yang hari-hari sebelumnya, Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana kita harus bersiap-siap. Ada banyak hal yang sudah dipelajari, direnungkan. Nah, pada hari ini di ayat ini, pada zaman akhir Allah akan menyatakan keselamatan yang telah tersedia. Ini adalah harta yang disediakan Allah, bukan emas perak, tetapi keselamatan. Keselamatan di sini bukan dalam batas kita selamat dari sakit penyakit atau dari neraka, tetapi yang menentukan bagaimana hidup kita di dalam kekekalan, langit baru, bumi baru. Tadi waktu membaca ayat ini diawali dengan kata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, bagaimana keberadaan umat Tuhan, Allah paham, Allah memahami. Karena itu Allah campur tangan memelihara kamu. Kamu ini dalam bentuk bukan tunggal tapi jamak, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidup di dalam kebenarannya dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Allah memelihara. Jadi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, Allah memelihara kita. Karena itu dalam rangka kita bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini bukan kuat gagah cakap saleh bijak kita semata. Tetapi ada campur tangan Allah. Mengapa Allah campur tangan memelihara kita? Allah menemukan imanmu. Jadi pemeliharaan Allah di sini untuk kedatangannya yang kedua kali memberikan anugerah hidup kekal bersama dengan Dia karena iman. Nah, karena itu dalam bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, benar-benar kita harus memelihara iman.
Karena Allah memelihara kita, karena ada iman di dalam diri kita. Karena itu kita harus terus memelihara iman kita. Tetap ada. Pada Lukas pasal 18, Yesus pernah bertanya, adakah iman di bumi ketika anak manusia datang yang kedua kali? Jadi kalau tidak ada iman lagi, ya tidak ada arti menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah memelihara mereka yang bersiap-siap. Dan mereka yang bersiap-siap, mereka yang beriman kepada Kristus. Karena iman itulah kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali di zaman akhir. Kita akan menerima yang luar biasa, yang harus kita sadari hari-hari ini. Supaya kita tidak menukar iman kita dengan kefanaan, kebahagiaan yang sementara, kepuasan yang sementara. Karena yang kita terima adalah yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, kata firman Allah. Jadi Allah menyediakan sesuatu yang kekal. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah dinyatakan sebagai orang yang diselamatkan. Namun, tidak diketahui bagaimana keadaan kita kelak waktu Yesus datang yang kedua kali. Karena itu bagi yang memelihara iman sampai Yesus datangnya kedua kali, di sanalah Tuhan menyatakan keselamatan yang paripurna bagi orang yang percaya kepadanya sampai akhir. Ya, kita ingat ada benih firman yang ditabur di tepi jalan. Orang itu tidak sempat percaya karena dicuri iblis benihnya. Ada firman yang ditabur di tanah berbatu, sempat beriman, tetapi sementara. Kemudian apa yang terjadi? Murtad. Nah, yang ditabur di semak berduri, beriman, tetapi hidup kemudian penuh dengan kekhawatiran. Imannya digerus dengan kekhawatiran, dengan tipu daya kekayaan. Tapi benih firman yang ditabur di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Nah, iman yang seperti itulah yang akan sampai pada akhir zaman. Iman seperti itulah yang membuat kita dinyatakan setia sampai akhir dan menerima apa yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan yang kekal, harta yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan bagi saya. Kan itu tetaplah beriman. Ayo kita pelihara iman kita sampai pada akhirnya, karena Tuhan juga memelihara kita bagi kita yang memelihara iman. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang memelihara kami. Biarlah pemeliharaanmu terus meneguhkan iman kami. Meneguhkan percaya kami, pengharapan kami. Sehingga dalam segala keadaan yang kami alami, kami tetap teguh dalam iman, teguh dalam pengharapan. Karena kami menyadari buah yang luar biasa, buah yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami dalam kekekalan. Karena itu Tuhan, teruslah jagai kami, jagai keluarga kami, jagai saudara-saudara kami seiman. Jagai para orang tua dalam mereka menjalani hidup keberimanan mereka. Jagai orang-orang muda. Jagai anak-anak. Untuk mereka terus beriman kepadamu. Karena kami menyadari betapa hebatnya, betapa berharganya, betapa pentingnya apa yang telah kau sediakan bagi kami. Tiada duanya, tiada taranya.
Kami tidak mau kehilangan hal itu. Kami tidak mau kehilangan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dengan kasih-Mu yang besar, dengan anugerah-Mu yang besar. Kami tidak mau kehilangan kesempatan berada di dalam langit baru, bumi baru-Mu. Kami mau ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Pada kedatangan-Mu yang kedua kali, kami menyambut dan kami masuk dalam kerajaan-Mu. Teguhkan setiap hati, teguhkan setiap pribadi. Kami yang hari ini mengalami beban berat, Tuhan teguhkan, Tuhan beri kekuatan. Karena kami percaya kepadamu. Kami yang mengalami sakit penyakit, kami beriman kepadamu. Tuhan lawat, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami yang beban berat, kami percaya kepadamu. Kami percaya ada kekuatan yang dari Tuhan yang turun atas kami, yang membuat kami mampu. Sebab segala sesuatu sungguh dapat kami tanggung hanya oleh kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar hari ini kami mempermuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Mari kita selesaikan hari ini, jalani hari ini dengan terus menyenangkan hati Tuhan. Salam berkemenangan dan sampai jumpa.